Contohnya ada satu pemenang Nobel fisika tahun 1979 itu namanya Abdus Salam dari Pakistan, dimakamkan di Lahore, salah satu wilayah di Pakistan, dan sangat cinta kepada Pakistan, sangat cinta kepada Islam. Pada nabinya nggak tapi? Pada nabinya. Betul. Jadi nyanyi kita ya. Iya. Kan industri. Iya. Cuman dia pada nabinya doang, nggak dinyanyiin. Dia kan nggak bisa nyanyiinnya, nggak tahu. Siapa yang cinta pada nabinya, gitu, benar ya. Terus ini jam 12 ke atas sih. Iya benar. Nah jadi kemudian Abdus Salam itu mengatakan bahwa apa yang dia temukan terkait dengan partikel dalam fisika yang kemudian belakangan menginisiasi ditemukannya apa yang disebut dengan partikel Tuhan, itu dia dapatkan terinspirasi dari dia membaca Al-Quran. Dan itu secara saintifik nggak dipermasalahkan, karena dalam filsafat sains itu disebutnya bahwa sains itu boleh diklaim terinspirasi dari manapun, dari ayat, dari kitab suci, dari mimpi, atau dari hal-hal yang aneh sekalipun, asalkan konteks of justifikasinya bisa diverifikasi oleh sains. Konteks of discovery-nya boleh dari manapun. Dia didapat dari mana? Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi. Konteks of discovery-nya terserah. Orang Islam bilang, terinspirasi dari Al-Quran, gak apa-apa. Nah itu termasuk Abdus Salam yang kemudian dihormati di dunia sains karena peraih Nobel Fisika. Dan itu dia ceritakan dalam bukunya dia, namanya judulnya Faith and Science. Kata dia banyak penemuan-penemuan itu didapatkan dari Al-Quran. Karena maksudnya terinspirasi dari Al-Quran gitu ya maksudnya. Betul. Ya? Dan ada tokoh lain namanya George Sarton, itu Story of Science juga mengamini itu. Bahkan mengklaim Abdus Salam dan George Sarton ini bahwa penemuan dari tahun 750 sampai 1100, berarti dari abad ke-8 sampai abad ke-11 itu mayoritas terinspirasi dari nilai-nilai Islam dan ditemukan oleh orang Islam. Karena kan Al-Quran turunnya di abad ke-7 kan? Abad ke-7. Tahun 610 kira-kira ya. Jadi penemuan-penemuan itu didapatnya dari sana. Itu teorinya itu. Betul. Sama kayak gini, ada hidayah yang sumbernya langsung dalam memahami ayatnya. Ada yang hidayah didapat karena lu baca Al-Quran, akhirnya pikiran lu jadi jernih, jadi healing, dan akhirnya lu mendapatkan penemuan-penemuan dari sana. Tanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya yang ada di Al-Quran, tapi ayat-ayat yang ada di semesta, di dalam diri lu, tubuh lu, atau di semesta. Jadi orang yang membaca alam semesta